Welcome to my channel, DNA.12 Education. Halo students, welcome again to my channel DNA.12 Education ya. Kembali lagi pada program yang spektakuler, yaitu super intensif persiapan SBMPTN dan SIMAK. Kelas intensif setiap hari persiapan SBMPTN dan SIMAK jam 6 pagi dan jam 21.00 WIB ya. Silakan yang belum bergabung melalui WhatsApp 082 12 56 12 56 9. Oke, ada di semua. Topik kita hari ini adalah pada pelajaran fisika. Oke, pastikan kalian sudah mencoba soal-soal yang sudah di-share lewat grup, dan pada kali ini kita akan membahasnya. Kita akan mencek apakah jawaban kamu benar atau tidak. Oke, sudah tidak sabar ya? Oke, yuk kita mulai. Oke, kita lihat soal nomor 1 ya. Yuk kita perhatikan. Sebuah batang silinder homogen dengan modulus yang E. Luas penampang A, massa M, dan panjang L diputus secara seragam di sekitar sumbu vertikal melalui salah satu ujungnya. Oke. Jika tegangan batas elastis untuk putus adalah tau, frekuensi sudut pada saat batang akan putus adalah... Oke, jadi menurut soal ini, batang silinder itu mempunyai modulus yang disebut dengan apa? E. Luas penampang A, massa M, dan panjang L diputus secara seragam. Tegangan batas elastis untuk putus adalah tau. Yang ditanya frekuensi sudut. Ya, nah, coba kita bahas dulu bagaimana cara menentukan frekuensi sudut. Apa sih lambang frekuensi sudut? Lambang fisika frekuensi sudut adalah omega. Ya, yang ini perhatikan. Ini ya. Frekuensi sudut itu lambangnya omega. Ya, itu. Nah, ingat pada modulus yang ya, pada modulus yang bahwa stres ya, stres atau tegangan E per A sama dengan stres, betul ya? Atau dibacanya tau. Nah, otomatis kalau kita lakukan kali silang, ya, kalau kita lakukan kali silang, berarti F sama dengan tau dikali A. Betul ya? Ingat F itu apa? Gaya yang diberikan, A ini luas penampang, dan tau adalah stres. Ya. Jadi saya ulangi, ini dibacanya, tau ini dibacanya stres. Nah, yang F ini dibacanya gaya yang diberikan. Sedangkan A adalah luas permukaan. Luas penampang maksudnya permukaan penampang ya. Jadi kalau kita lakukan kali silang, F sama dengan tau dikali A. Setuju ya? Nah, di sini kita lihat pada modulus yang F itu didefinisikan sebagai M dikali omega kuadrat dikali L ya, sama dengan tau dikali A. Nah, itu dia. Jadi kalau di sini dikatakan kan sebuah batang silinder ya, betul ya, sebuah batang silinder ini ya. Ya, dia mempunyai apa? Luas penampang. Nah, ini namanya luas penampang. Yang ini disebut dengan L, panjangnya silinder itu. Ya, ini disebut sebagai apa? L.
Nah, gitu. Jadi M kali omega kuadrat kali L sama dengan tau dikali A. Jadi kalau kita tuliskan omega kuadrat sama dengan tau dikali A, betul? Dibagi M kali L. Ya, dibagi M kali L. Nah, itu dia. Sehingga kita dapatkan omega sama dengan akar dari tau dikali A, ya, dibagi M kali L. Ya, dibagi M kali L. Ini dia jawabannya. Ya. Jadi frekuensi sudutnya adalah tau dikali A dibagi M kali L. Ini jawabnya. Ya, jelas ya. Jadi ingat pada modulus yang F itu sama dengan M kali omega kuadrat dikali L. Oke, jelas sampai sini? Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita perhatikan. Kita lihat soal nomor 2. Ya, sebuah benda bermasa 50 gram bergerak harmonik sederhana dengan amplitude 10 cm. Ya. Dan periode 0,2 second. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo adalah berapa? Oke. Nah, sekarang ini kan kita bicara tentang gaya pegas ya. Ya, bagaimana cara membahas tentang gaya pegas pada soal ini? Nah, kita perhatikan di sini. Jadi ingat ya, kalau kita gambarkan pegas ya, ya seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada benda, kita katakanlah di sini bendanya digantung ya. Ya. Sebesar W ya. Oke. Di sini tercatat masanya adalah 50 gram atau berapa tuh? 0,05 kilogram. Oke, di sini bergerak harmonis sederhana dengan amplitudonya dia. Berarti dia mempunyai amplitudo sama dengan 10 cm. Ya, kita katakanlah 0,1 meter. Ya, usahakan dalam SI semua. Periodenya, berarti T, sama dengan 0,2 second. Oke. Nah, ditanya besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo. Dia bilang, gaya yang bekerja, gaya yang bekerja, ya, berapa? Ketika simpangannya adalah setengah amplitudo. Ini dia. Oke, ini pertanyaannya ya, berapa gaya yang dihasilkan? Oke, maka gini, ini sangat mudah. Pada gerak harmonik, kita tahu bahwa F sama dengan apa? K dikali Y. Betul ya? F sama dengan K dikali Y. Y itu adalah simpangan. Ya. Nah, F sama dengan K dikali Y. Nah, kita tahu bahwa K itu adalah M dikali omega kuadrat dikali Y. Ya, jadi K itu adalah M kali omega kuadrat. Ya. Nah, ingat, ketika kita tuliskan ini F sama dengan M kali omega kuadrat kali Y, ingat bahwa omega itu apa? Omega adalah 2Vf. Oke. Atau omega itu sama dengan 2V per T. Nah, di sini kita bisa sambung di sini. Nah, di sini kita copy 2V per T pangkat 2 dikali Y. Ya, dikali Y. Nah, itu dia. Nah, sekarang kan kita udah dapat rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Kita tinggal masukkan saja, sehingga kita akan dapatkan bahwa F sama dengan, kita masukkan M-nya. Berapa tadi?
0,05 kilogram ya, atau 5 kali 10 pangkat min 2 kilogram ya. Lalu dalam kurung 2 pi ya, dikatakan periodenya 0,2 second kuadrat. Oke, lalu di sini yang menarik y-nya setengah amplitudo. Berarti setengah amplitudo ya. Jadi y-nya di sini kita ganti dengan apa? Setengah amplitudo. Berarti setengah dikali amplitudonya tadi berapa? 0,1 yang ini. Oke. Dikali 0,1 atau nama lainnya 10 pangkat min 1. Oke. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan di sini berarti berapa ini? 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 4 kali pi kuadrat dibagi 0,2 pangkat 2, betul? Dikali setengah kali 10 pangkat min 1. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan berarti F sama dengan, kita main eksponensial aja, 10 minus 2 dikali 4 kali pi kuadrat dibagi, ini 0,2 kuadrat. 4 kali 10 pangkat min 2, lalu setengah itu nama lain setengah berapa? 0,5 kan? Ini 0,5, berarti 5 kali 10 min 1, kali lagi 10 min 1, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, di sini kan kelihatan ini. Ini bisa dicoret, kan? Dicoret. Ya, 5 ke sini jadi 25, oke? Betul ya, 25. Lalu 10 min 2-nya juga bisa dicoret, ya. Yang ini kan kecoret. Tuh. Betul? Jadi kita akan dapatkan di sini bahwa F-nya kira-kira berapa ini ya? Ya, kira-kira berapa ini? 5 kali sekian. Oke, kalau dikali 5 kali 5, 25. Ya, kira-kira ini adalah 2,5 Newton. Iya, itu dia. Jadi, di sini besar gain bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo, Y-nya sama dengan setengah amplitudo adalah sekitar 2,5 Newton ya. Jadi jawabannya adalah sekitar 2,5 Newton. Jadi itu cara menjawab soal SPMB tahun 2005 ini. Oke. Jelas sampai sini nggak? Nah, bicara tentang gerak harmonik, ya, selain pada pegas, bisa juga terjadi pada bandul, ya. Jadi kalau kita gambarkan bandul seperti ini, ya. Nah, misalkan kita gambar nih, gitu kan? Lalu bandulnya di sini, oke. Titik setimbang, oke. Nah, lalu di sini kan dia ada, seolah-olah di sini kan ada kan, ya. Sebenarnya ini bendanya cuma satu. Ini saya gambar begini aja nih, ya, pada gerak harmonik ya. Nah, ini posisi A, ini posisi B, ini posisi O ya, betul ya. Nah, yang dimaksud simpangan itu yang ini. Gitu, namanya simpangan ya. Nah, simpangan terjauh itu disebut dengan amplitudo ya. Simpangan terjauh ya, maaf, simpangan terjauh itu disebut dengan amplitudo. Amplitudo ini segini nih, gitu, amplitudo ya. Itu bedanya simpangan dengan amplitudo ya. Ini namanya amplitudo. Kita tuliskan di sini amplitudo. Ini juga amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Oke. Tetapi ketika dia misalkan di titik ini, misalkan di sini ya. Ini namanya simpangan juga. Ya, yang ini disebut juga simpangan. Oke. Waktu dia misalkan di titik ini juga simpangan.
Ya, ini juga disebut dengan simpangan. Ya. Jadi simpangan itu adalah jarak dari titik setimbang ke posisi benda tersebut. Ya. Tetapi disebut dengan amplitudo sama dengan simpangan paling jauh atau disebut dengan simpangan maksimum. Oke. Nah, sehingga kita tahu rumusnya bahwa T ya sama dengan 2V ya akar M per K. Betul ya? T sama dengan 2V akar M per K. Oke, atau F, tuliskan di sini. T ini kan bisa kita ganti jadi apa? Frekuensi kan? Frekuensi sama dengan 1/2V akar K per F. Gitu. Jadi T sama dengan 2V akar M per K. Nah, atau F sama dengan 1/2V akar K per M. Karena kebalikan sama aja gitu. Gitu. Makanya di sini K itu adalah kalau kita kuadratkan kiri kanan, maka ditemukan K-nya sama dengan M kali omega kuadrat. Ya, itu dia. Makanya disebut sebagai K sama dengan M kali omega kuadrat. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya tentang seputar gerak harmonik pada bandul ataupun pada pegas. Gitu. Kira-kira seperti itu, oke? Ya, kita masuk soal yang ketiga. Kita lihat soal yang ketiga masih seputar gerak harmonik dan pegas ya. Kita lihat beban yang digantung pada ujung sebuah pegas bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi 30 Hz. Bila beban diganti oleh beban lain yang memiliki massa 9 kalinya, tentukan frekuensinya sekarang. Ulangi, beban yang digantung pada ujung sebuah pegas bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi 30 Hz. Bila beban diganti oleh beban lain yang memiliki massa 9 kalinya, tentukan frekuensinya sekarang. Nah, ini dia pilihan gandanya. Oke? Nah, saya rasa ini soal yang sangat mudah ya. Nah, kita akan mencoba untuk menjawabnya ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Oke, kita lihat. Ketika kita bicara pegas, ingat ya, saya ulang sekali lagi tentang pegas. Ya, saya gambarkan sekali lagi. Ini adalah gambar pegas. Ya, pegas ini akan melakukan suatu gerak harmonik. Ya, mempunyai apa? Gerak harmonik. Ya, ya, ini dia bebannya. Kita anggap ini beban. Oke, kita katakan ini M1. Lalu katanya, ini pada kasus kedua diganti bebannya menjadi 9M1. Oke, diganti bebannya menjadi 9M1. Ya, kita lihat. Ini ya. Kalau diganti dengan 9M1, pasti dia lebih jauh ke bawah ininya ya. Frekuensinya, betul ya? Oke. Nah, tapi kita lihat apakah frekuensinya makin besar atau makin kecil. Ingat, frekuensi itu apa? Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, ingat, setiap pegas punya yang namanya konstanta pegas. Oke? Konstanta pegas. Oke? Nah, pada soal ini konstanta pegas tidak dibahas ya, konstanta pegas tidak dibahas. Ingat rumus periode, ingat periode sama dengan 2V akar M per K ya, M per K. Tadi sudah saya sebut, ini kita bisa ganti jadi apa? Frekuensi, ya kan? Kita bisa ganti jadi frekuensi. Ingat, frekuensi itu adalah seperti, berarti F sama dengan 1/2V akar K per M. Paham ya?
Nah, pada kasus ini, perhatikan, pada kasus ini dibahas gini loh. Apa hubungan F dengan M? Kalau kita lihat di sini, hubungan F dengan M apa? Hubungan F dengan M. Ya, hubungan F dengan M adalah bahwa F berbanding lurus dengan akar 1/M. Betul ya? Karena K tidak disinggung. Berarti F berbanding lurus dengan akar 1/M. Berarti kita punya rumus baru dalam satu perbandingan. F1 per F2 sama dengan akar dari M2 per M1. Tangkap ya? Ingat, F itu berbanding lurus dengan 1/M atau berbanding terbalik dengan M. Nama lainnya itu. Nah, karena F berbanding terbalik dengan M, ketika F1 per F2, maka sama dengan akar M2 per M1. Ini namanya berbanding terbalik. Ya, ini yang disebut dengan berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan sepernya. Oke? Nah, konsep ini yang kita pakai dalam menyelesaikannya. Nah, di sini dikatakan begini, bahwa, ya, dia bilang ya, bahwa bila beban diganti oleh beban lain yang memiliki massa 9 kalinya. Artinya itu apa? M2 sama dengan 9 kali M1. Artinya secara aljabar M2 per M1 sama dengan 9. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, yang pakai perbandingan F1 per F2, sama dengan akar M2 per M1, kita tinggal masukkan saja. Dia katakan kan F1-nya 30 Hz, ya, F1-nya 30 Hz. Jadi kita masukkan saja 30 Hz dibagi F2 sama dengan akar. Nah, M2 per M1 itu berapa? M2 per M1 adalah 9. Paham ya? Sehingga 30 per F2 sama dengan akar 9 itu 3. Berarti dengan kali silang 3F2 sama dengan 30, otomatis F2-nya adalah 10 Hz. Jadi ketika beban diganti dengan massa 9 kalinya, nih perhatikan, maka frekuensinya menjadi 10 Hz. Jadi jawabannya adalah E. Ya, sangat mudah ya soal ini. Jadi inilah soal SBMPTN dan simak ya, sangat-sangat mudah. Gitu ya.